Pernahkah Anda membayangkan bahwa sungai-sungai yang ada di alam itu sangat bersih ya, bening sekali, tidak ada sampah. Kayak seperti ini ya, cuma di Indonesia ini. Saking beningnya dan bersihnya, banyak ikan-ikan yang ada di sungai. Jadi enak untuk kita pancing. Sambil nyantai gitu kan, kita mancing ikan. Ups, bukan ikan yang seperti itu juga ya. Namanya mancing keributan ini. Nah, kemudian pernahkah kalian berpikir bagaimana sistem kerja filter alam sehingga menghasilkan air yang bening? Nah, akan kita bahas tuntas di sini. Jadi, teman-teman bisa melihat, misalkan makanan atau pelet itu turun ke air. Kemudian pelet tersebut akan dimakan oleh ikan. Nah, ikannya mules tuh, terus nih kayak gini. Nah, kemudian kotoran tadi akan diurai oleh bakteri yang tinggal di kerikil atau di dasar tanah. Bakteri itu mengubah amonia menjadi makanan untuk tumbuhan dan juga sebagai gas nitrogen. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana proses penguraian amonia sehingga menciptakan air yang bening, kita akan membuat tiruan filter seperti yang ada di alam, yaitu menggunakan filter under gravel. Di sini kita memerlukan alat-alat seperti yang sudah saya tampilkan, yaitu ada tatakan under gravel. Kemudian kita masukkan, ini adalah sepatu under gravel. Nah, setelah itu kita colokkan pipa mika. Ini namanya corong bebek. Corong bebek ini nanti berfungsi sebagai tempat keluar air atau tempat keluar udara yang mengalir setelah difilter. Kemudian kita membutuhkan pipa mika seperti ini. Ini maksudnya selang ya, selang aerator. Kita masukkan pipa L seperti ini. Kemudian kita colokkan di sini. Nanti udara dari aerator itu akan masuk ke dalam pipa ini, sehingga nanti udara yang keluar ke atas itu akan mengangkat air, namanya bisa kita bilang air lifting, sehingga nanti airnya akan mengalir keluar. Kemudian batu aerator dan selang tadi kita masukkan ke dalam pipa mika. Seperti ini rangkaiannya. Nah, agar filter tidak terlalu terlihat ya, jadi jelek banget kan kelihatan kayak pipa-pipa seperti itu, kita akan menutupinya dengan akar senggani seperti ini. Kita potong menggunakan gunting dahan ya, ini seperti ini. Agak keras ya, ini gunting dahannya itu yang murahan ya, sorry. Oke, kita potong seperlunya seperti ini. Nah, nanti akan kita ambil yang bagian ini. Kita akan menghias bagian pipa mika itu menjadi seperti batang kayu. Nah, ini akan kita tutupi terlebih dahulu ya, bagian permukaan pipa mika ini. Caranya kita lem menggunakan lem Korea, kemudian kita taburkan serbuk kayu atau bubuk kopi. Ini saya menggunakan bubuk bekas kopi ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita bersihkan dulu ini karena masih banyak seperti serbuk-serbuk yang gampang lepas ya, seperti ini. Kita bersihkan seperti ini. Nah, kemudian akar senggani tadi kita tempelkan. Kita buat motif seperti ini agar terlihat seperti akar kayu. Kita lem menggunakan lem Korea. Kemudian bagian ujungnya itu juga kita taburkan beberapa serbuk kayu supaya sambungannya itu ketutupan ya, jadi tidak terlihat. Selanjutnya kita akan menampilkan di sini, namanya adalah tanaman buce palandra ya. Ini buce palandra yang besar. Kita tempelkan saja di sini, tidak perlu menggunakan lem, jadi hanya kita tempelkan. Dan juga saya tambahkan buce palandra mini ya, yang kecil, supaya ada variasinya, tidak hanya buce palandra yang besar. Dan jadinya seperti ini. Ini untuk hiasan tanamannya. Kemudian untuk hiasan dari batu dan dari akar rasa malanya, ini kita buat seperti ini. Untuk teknik pengelemannya, teman-teman bisa menggunakan lem Korea, sama seperti saat kita membubuhkan serbuk kayu. Nah, ini kita tambahkan moss. Ini ada Java moss ya, di sini kita tempelkan di kayu akar rasa mala. Jadi menempelkannya itu sedikit-sedikit ya, seperti ini. Jadi ketika kita sudah memberikan lem di akar rasa malanya ini, kemudian kita tempelkan saja
kita ambil beberapa bagian kecil mouse-nya. Nanti ketika mouse-nya sudah berkembang, nanti akan menutupi seluruh permukaan kayu ini. Jadi nanti ketika sudah jadi akan terlihat lebih alami, nggak seperti postingan mantan di TikTok ya yang pakai filter. Nah, ketika di alam kan kita melihat bahwa bakteri-bakteri pengurai itu tinggalnya di kerikil atau di dasar sungai ya. Nah, di sini kita akan membuat tempat tinggal bakteri, yaitu dengan menambahkan rumah bakteri ya. Rumah bakteri ini seperti batu apung, jadi ketika dia ada di air itu dia akan mengambang. Di sana dia terdapat banyak pori-pori, sehingga pori-pori tersebut bisa dimasuki oleh bakteri dan tempat berkembang biak. Nah, ini akan kita tambahkan pasir malang. Cuman karena di tempat saya pasir malangnya itu sudah kecampur dengan silika, jadi akan saya manfaatkan barang-barang atau bahan-bahan yang saya punyai. Ini bekas ya, jadi pasirnya pasir bekas sudah kecampur antara pasir malang dan juga pasir silika. Seperti itu. Jadi untuk pasir ini fungsinya juga bisa sebagai tempat rumah bakteri dan juga sebagai filter mekanik. Filter mekanik ini akan menyaring kotoran yang besar-besar sehingga dia akan terurai menjadi kotoran yang lebih kecil-kecil. Kemudian kotoran kecil-kecil itu akan diuraikan oleh bakteri pengurai tadi. Nah, di sini juga bisa sebagai tempat tinggal bakteri ya, karena banyak rongga-rongganya, yaitu seperti nitrobakter. Itu mengubah amonia menjadi nitrit, dan kemudian nitrit juga nanti akan diubah menjadi nitrat. Kemudian dari nitrat itu akan dimanfaatkan oleh tanaman dan juga beberapa bakteri pengurai lain seperti Nitrosomonas, itu mengubah nitrat tadi menjadi gas nitrogen yang ada di udara sekarang ini. Nah, ini kita tambahkan pasirnya seperti ini ya. Ini memakan waktu yang agak lama, kita harus pelan-pelan supaya seluruh permukaan tatakan under gravel itu tertutupi dengan sempurna. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga pasir silika. Ini sebagai pasir hias saja, fungsinya tidak ada, dia sebagai hiasan saja. Namun juga karena dia banyak porinya, dia bisa sebagai tempat tinggal bakteri juga. Nah, di sini akan kita tutupi seluruh permukaannya seperti ini. Untuk mempercantik, kita bisa menambahkan di sini adalah Mosspelia ya. Mosspelia ini seperti rumput laut kalau teman-teman tahu. Jadi dia bentuknya itu daunnya lebar-lebar, tidak seperti Java moss atau moss yang lain yang biasa kita pakai. Kemudian untuk batu dan rangkaian dari akar rasa mala itu kita taruh di atas seperti ini ya. Jadi saya selipkan di antara filter under gravel. Seharusnya batu ini ada di depan ya, jadi supaya ujung filternya itu tidak kelihatan, tetapi ternyata saya salah mengukur, jadi dia bisanya diselipkan di belakang corong bebek. Nah, itu tidak masalah. Nah, di sini ternyata untuk Mosspelia yang sebelah kanan itu terangkat ya. Jadi ini saya salah perhitungan, jadi tidak saya kasih pemberat. Nah, ini akan kita ambil saja. Nanti akan kita ambil, kita gantikan dengan hiasan yang lain. Ini coba ya saya turunkan, ternyata dia masih mengambang terus ya. Nah, ini kita ganti menggunakan batu pasir fosil seperti ini. Kita hias, kita buat menjadi seperti bukit ya. Jadi seperti bukit di atas. Saya menatanya itu menggunakan pinset ya, pinset yang panjang lurus seperti ini. Teman-teman bisa mencari pinsetnya ini di toko-toko ikan. Harganya itu sekitar 25.000 hingga 50.000 tergantung dengan kualitas dari pinsetnya itu. Nah, seperti ini jadinya, bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk mempercantik akuarium ini kita membutuhkan lampu. Di sini lampu cepit LED. Biasanya saya menggunakan lampu yang kecil saja ya, karena untuk akuarium ini termasuk akuarium yang kecil. Kemudian setelah kita tambahkan lampu, fungsi lampu itu untuk fotosintesis ya. Nah, kemudian banyak yang bertanya, Bang, itu untuk tenaga filternya dari mana? Filter ini ditenagai oleh tenaga dari aerator. Jadi udara dari aerator itu nanti akan masuk ke dalam pipa. Nah,
Kemudian air yang mengalir itu akan masuk ke dalam filter melalui pasir, jadi kesaring. Di bawah filter dia akan keangkat oleh udara dari aerator dan keluar lagi. Jadi untuk siklusnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman untuk yang bertanya, Bang itu filternya menyalakan seperti apa? Di sini tidak ada mesinnya ya, mesinnya itu di luar. Jadi hanya kita sambungkan dengan selang aerator saja. Seperti itu ya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Masih sedikit belum berkembang banyak. Jadi nanti ketika sudah berkembang banyak, untuk tanamannya itu akan lebih lebat dan menutupi hampir seluruh permukaan. Nah, ini gambaran untuk dicorong bebeknya. Maaf agak buram. Di sini airnya sudah keluar ya. Air ini terdorong keluar karena ada udara yang dari aerator tadi mendorong ke atas. Nah, ini kita masukkan ikan cupang kesayangan saya, kita masukkan di sini dan sepertinya dia mulai mengekspor ya. Dia bisa karena dia merasa nyaman, jadi dia mulai bisa mengeksplor di sini. Oke, sekian dulu dari Aquabelo. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan filter under gravel ini, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Silahkan jangan takut untuk bertanya, nanti akan saya jawab satu persatu. Nah, saya juga sering menggunakan filter ini karena dia lebih praktis ya. Jadi saya tidak perlu sering-sering menguras, hanya maintenance rutin saja. Mungkin seminggu sekali saya bersihkan, saya ambil beberapa kotoran yang ada di dasar aja. Tidak perlu sampai membongkar filter. Karena semakin lama filter ini berjalan, maka bakteri yang ada di dalam filternya itu akan semakin banyak dan semakin matang. Ketika bakterinya itu sudah matang, maka untuk kadar amonia yang ada di dalam akuarium ini akan menjadi berkurang dan membuat akuarium ini menjadi lebih bersih. Jadi bisa tanpa kuras juga. Jadi teman-teman jika melihat kotoran ikan gitu, biarkan saja, atau jika itu mengganggu bisa teman-teman bersihkan tiap seminggu sekali. Tidak perlu sampai membersihkan pasir atau bagaimana. Nah, ini setelah beberapa hari ya ikan saya tinggal di sini, ini ikannya mulai lebih aktif lagi dan dia senang untuk mengekspor bagian-bagian dari akuarium ini. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Salam Aquabelo.